Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita akan masuk ke dalam sebuah pembahasan yang sangat mendalam, elegan, dan pastinya krusial dalam hukum pidana. Spesifiknya, kita akan membedah sebuah materi presentasi luar biasa yang disusun oleh Bapak M. Fajrin SH, MH. Beliau adalah akademisi dan dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Fokus bahasan kita, unsur-unsur subjektif tindak pidana. Ya, kita akan benar-benar menyelami isi kepala dan niat batin seorang pelaku kejahatan, lalu melihat bagaimana konsep-konsep klasik ini akhirnya bertransformasi di dalam KUHP nasional kita yang baru tahun 2023. Oke, mari langsung kita mulai analisis ini bersama-sama. Nah, mari kita mulai dari sebuah fondasi yang sangat mendasar. Ada satu pepatah Latin klasik yang secara harfiah menjadi nyawa dari seluruh sistem hukum pidana kita. Gehenstraf sonder Schuld, artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Kenapa hal ini penting banget buat kita pahami? Karena coba bayangkan, sebuah tindakan fisik semata, seburuk atau sedestruktif apapun itu, sama sekali tidak cukup untuk menjatuhkan hukuman pidana kalau tidak disertai dengan pikiran yang bersalah. Keadilan itu menuntut kita untuk tidak cuma melihat apa yang dilakukan oleh tangan si pelaku, tapi juga harus melihat apa yang sebenarnya diniatkan oleh pikirannya. Harus ada benang merah antara batin pelaku dan perbuatannya. Untuk sesi ini, peta jalan kita cukup padat, tapi percayalah ini sangat menarik. Kita akan membedah makna mens rea, kemudian masuk ke anatomi kesengajaan, membahas unsur rencana terlebih dahulu, memahami kealpaan, melihat transformasi di KUHP Nasional 2023, dan tentu saja ditutup dengan daftar pustaka. Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke bagian pertama, makna dari mens rea, atau yang sering kita sebut sebagai elemen kesalahan. Jadi, apa sih sebenarnya mens rea ini? Sederhananya, mens rea itu pikiran yang bersalah. Kalau kita mau mendefinisikannya secara presisi, ini adalah unsur batin subjektif atau keadaan pikiran dari si pelaku. Bisa berupa niat jahat yang disengaja, atau bisa juga kelalaian. Nah, poin krusialnya, keadaan batin ini harus sudah ada persis sebelum atau setidaknya pada saat pelaku mengeksekusi perbuatan terlarangnya. Tanpa adanya mens rea, jembatan yang menghubungkan si manusia dengan tindak kejahatannya itu terputus. Akibatnya, pertanggungjawaban pidana sama sekali tidak bisa ditegakkan. Anda bisa melihat di sini bahwa hukum selalu menuntut keseimbangan. Di satu sisi ruang sidang, kita punya actus reus, yakni perbuatan fisik, tindakan objektif di dunia nyata yang melanggar aturan hukum. Kasat mata. Tapi di sisi lain, kita punya mens rea, sisi subjektifnya, yaitu kehendak sadar di balik layar yang mendorong tindakan tadi. Untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai keadilan substantif, kedua elemen ini, tindakan fisik dan niat mental yang bersalah, wajib dibuktikan secara bersama-sama. Nggak bisa cuma salah satunya saja. Sekarang mari kita melangkah ke bagian kedua, anatomi kesengajaan, atau yang dalam bahasa hukumnya disebut dolus. Kalau kita merujuk pada doktrin hukum pidana Belanda yang banyak mewarnai hukum kita, esensi mutlak dari dolus ini terangkum dalam satu frasa pendek tapi dalam, willens and wetens. Artinya, untuk bisa bilang seseorang itu bertindak dengan sengaja, dia harus menghendaki perbuatannya dan dia mengetahui dengan sadar konsekuensinya. Coba posisikan pikiran Anda pada seorang kriminal yang bertindak dengan kepala dingin. Dia tahu persis langkah apa yang sedang dia ambil dan dia memang benar-benar menginginkan hasil akhir dari perbuatan tersebut. Nah, itulah wujud paling murni dari sebuah kesengajaan. Tapi, kesengajaan itu bentuknya nggak cuma satu loh. Seperti yang sering diperdebatkan dalam literatur akademik, ada yang namanya dolus malus, di mana pelaku sengaja berbuat dan dia sadar penuh kalau perbuatannya itu jahat dan melawan hukum. Lalu ada juga dolus eventualis. Ini menarik, konsep ini sangat sering jadi bahan perdebatan sengit di meja hijau, dan kita akan bahas ini lebih detail sebentar lagi. Biar lebih gampang memahaminya, coba bayangkan kesengajaan ini seperti anak tangga berdasarkan intensitasnya. Di anak tangga teratas ada dolus directus atau maksud tujuannya langsung. Misalnya menembak seseorang memang murni untuk membunuhnya. Turun satu tangga ada dolus certus atau sadar kepastian. Di sini pelaku punya tujuan A tapi dia sadar pasti akan terjadi akibat B. Contohnya mengebom gedung demi asuransi padahal dia tahu pasti satpam di dalam akan tewas. Lalu di tangga ketiga dolus eventualis atau sadar kemungkinan. Pelakunya tahu ada risiko fatal tapi dia maju terus dengan mental ya udahlah apa boleh buat. Nah, ada satu lagi yang sering bikin bingung, yaitu membedakan niat dan maksud. Niat atau Vornehmen itu baru sebatas arah awal dari sikap batin, sebuah keinginan yang baru banget mulai dieksekusi. Ini sangat vital kalau kita sedang mengkaji kasus percobaan pidana atau pogging, di mana kejahatannya belum selesai.
Sementara maksud atau outmark adalah titik akhirnya. Ini adalah goal spesifik yang diincar si pelaku. Misalnya nih, maksud menguntungkan diri sendiri dalam sebuah kasus penipuan. Beda kan fase psikologisnya? Oke, kita masuk ke bagian ketiga, membahas sebuah unsur yang paling sering memperberat hukuman, unsur rencana terlebih dahulu. Untuk kasus yang direncanakan, hukum menggunakan sebuah kriteria ketat berbunyi kalem overleg, van bedaard nadenken, yang berarti adanya waktu untuk memikirkan perbuatan tersebut dengan tenang. Intinya begini, ada jeda psikologis. Supaya sebuah tindakan bisa disebut berencana, harus ada rentang waktu antara kapan niat itu muncul dan kapan pelatuknya ditarik. Jeda waktu ini penting, karena di momen itulah si pelaku sebenarnya punya kesempatan untuk berpikir rasional, menimbang-nimbang, atau bahkan mundur dan membatalkan niatnya. Fakta bahwa dia tetap mengeksekusinya dengan darah dingin, itulah alasan kenapa hukumannya jauh lebih berat. Garis pembatasnya sangat tegas di mata hukum. Di satu kutub kita punya dolus premeditatus, pembunuhan berencana seperti di pasal 340 KUHP. Akal sehat punya waktu untuk mengambil alih, tapi kejahatan tetap dipilih. Di kutub sebaliknya kita punya dolus impetus, pembunuhan biasa di pasal 338 KUHP. Ini adalah kesengajaan yang meledak begitu saja, secara spontan, karena emosi yang meluap atau kepanikan seketika tanpa ada ruang untuk berpikir jernih. Jadi faktor waktu dan stabilitas emosi benar-benar menentukan dakwaan apa yang akan dijatuhkan. Lanjut ke bagian keempat, kita akan turun sedikit dari area kesengajaan untuk memahami kealpaan atau culpa. Kalau kesengajaan tadi adalah penyalahgunaan akal, maka culpa atau kealpaan ini adalah kegagalan kita dalam menggunakan akal. Ini adalah sebuah ruang abu-abu yang sempit antara kejahatan yang sengaja dilakukan dan musibah atau kecelakaan murni. Dalam kasus culpa, pelaku sebenarnya sama sekali tidak menginginkan akibat buruk itu terjadi. Tapi, kenapa hukum tetap menghukumnya? Karena dia dinilai sangat ceroboh, teledor, dan gagal memenuhi standar kehati-hatian yang sewajarnya berlaku di masyarakat. Nah, ini dia. Batasan setipis silet yang sering bikin pusing para hakim. Bedanya dolus eventualis dengan bewusste culpa, atau kealpaan sadar. Di dua situasi ini, pelaku sama-sama sadar ada risiko bahaya. Lalu, di mana bedanya? Pada dolus eventualis, si pelaku masa bodoh kalau risikonya sungguhan terjadi. Ya sudahlah, apa boleh buat. Tapi pada bewusste culpa, pelaku sebenarnya masih peduli. Dia tidak mau akibat buruk itu terjadi, tapi sayangnya dia terlalu percaya diri. Dan dengan bodohnya yakin bahwa dia bisa menghindari bahaya tersebut. Yang satu masuk ke ranah sengaja, yang satu lagi murni kelalaian. Kita sekarang masuk ke bagian kelima. Ini bisa dibilang momen klimaksnya. Transformasi di KUHP nasional kita yang baru tahun 2023. Coba perhatikan baik-baik pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ini. Ini adalah momen yang sangat bersejarah buat hukum pidana kita loh. Kenapa? Karena apa yang selama ratusan tahun cuma jadi doktrin akademis dan jurisprudensi tak tertulis, sekarang secara eksplisit tertulis jelas sebagai hukum positif. Asas tiada pidana tanpa kesalahan resmi diukir ke dalam undang-undang. Ini memberikan kita kepastian hukum absolut bahwa pertanggungjawaban pidana itu wajib. Sekali lagi, wajib dilandaskan pada adanya kesengajaan atau kealpaan. Biar tergambar jelas lompatannya, mari kita bandingkan. Dulu, di KUHP peninggalan kolonial Belanda yang formalistik itu, untuk membuktikan mens rea, penegak hukum seringkali harus meraba-raba melalui berbagai penafsiran doktrinal karena tidak tertulis secara lugas. Sekarang, di KUHP nasional baru, kita benar-benar mengejar keadilan substantif. Dan satu lompatan raksasa yang patut dirayakan, perluasan subjek hukumnya. Pelaku pidana tidak lagi dibatasi hanya untuk manusia alami berdarah daging, tapi undang-undang kita kini secara tegas bisa menjerat korporasi. Tapi perluasan ini tentu saja melahirkan satu pertanyaan besar buat kita semua. Kalau mens rea itu pada dasarnya adalah tentang pikiran yang bersalah, lalu bagaimana caranya hakim dan jaksa mencari isi pikiran dari sebuah entitas korporasi yang bahkan tidak bernyawa? Bayangkan betapa rumitnya membedah rantai komando, risalah rapat direksi, hingga budaya internal perusahaan demi membuktikan adanya kesengajaan korporasi. Ini pasti akan jadi medan pertempuran intelektual yang sangat luar biasa di sistem peradilan kita ke depannya. Dan akhirnya kita sampai di bagian ke-6, yaitu daftar pustaka. Tentunya, pemaparan komprehensif dari Bapak M. Fajrin hari ini berdiri kokoh di atas pundak para raksasa pemikir hukum pidana kita. Gagasan brilian dari tokoh-tokoh besar seperti Prof. Mujadno, Prof. Edi O. Ashiarij, PAF Lamintang, hingga Prof. Sudarto
Semuanya menjadi landasan fundamental yang membentuk pemahaman kita hari ini mengenai batas-batas kesalahan dan makna sejati dari keadilan substantif. Kekayaan literatur akademik inilah yang menjadi tulang punggung bagi penegakan hukum di Indonesia. Nah, terima kasih banyak ya sudah fokus mengikuti bedah materi ini bersama saya saat kita melangkah ke era baru hukum pidana Indonesia, di mana kita bahkan sudah bisa mengadili sebuah korporasi. Pertanyaan besar yang tersisa adalah, sudah siapkah sistem peradilan kita menembus dinding tebal perusahaan demi mencari keadilan yang sesungguhnya? Sesuatu yang sangat layak untuk terus kita diskusikan dan kawal bersama. Sampai jumpa di sesi berikutnya.